Ahok, Ahok, Ahok. Kenapa secara tiba-tiba Ahok diaktifkan di akhir masa kampanye? Sudah pasti tujuannya untuk mengambil hati minoritas, terutama kalangan Tionghoa. Karena untuk mayoritas tidak mungkin mereka memakai Ahok karena dia divonis pengadilan gara-gara mulutnya yang menyakiti hati sebagian mayoritas, golongan mayoritas. Nasihat saya kepada para pengusaha, para etnis Tionghoa yang hidup dalam dunia bisnis, kalian butuh tokoh pimpinan, kalian butuh tokoh politik, tokoh penyelenggara negara yang damai, yang tidak menimbulkan kontroversi, yang tidak tulus sana sini. Jangan terulang lagi nanti seperti dulu, demo terhadap oknum tersebut karena dia tidak bisa menjaga mulutnya. Ya, bisnis kalian membutuhkan pimpinan yang silent tapi bekerja, bukan cuap-cuap dulu sana sini. Itu tidak bagus bagi bisnis kalian. Dia ngotot mau pilih 02. Kamu mesti mengampunin Pak Prabowo. Saya udah ampunin, kalau saya nggak ngampunin orang nggak sesehat ini. Gibran nggak bisa kerja nanti kalau kamu pilih dia. Pak Jokowi pun nggak bisa kerja. Gua bilang gitu loh. Maksud gua tuh apa? Gibran ini wakil, bos. Dalam struktur partai negara ini, wakil itu cuma ban serep. Nggak usah ribut, ban serep. Titik. Terus Pak Jokowi bisa kerja. Emangnya Pak Jokowi kalau nggak jadi presiden lagi, Pak Prabowo mau yang kerja Pak Jokowi? Emangnya joki, presiden itu joki? Ya nggak bisa kerja lah. Masa joki? Iya dong. Semua nyerang gua. Gua sih demen. Iya dong, kalau saya nggak ada mempengaruhi lu punya urusan, biarin aja anjing menggonggong kafilah menang. Saya yakin yang bisa meneruskan program Pak Jokowi karena dasar Pak Jokowi kan nawacita kan, sakti kan. Ya Pak Ganjar kader terbaik. Saya pun mau jadi presiden dong saya. Saya mengatakan Pak Jokowi orang yang sangat-sangat bekerja keras untuk rakyat Indonesia. Luar biasa. Saudara-saudara sekalian, tidak ada capeknya, tidak ada istirahatnya. Kalau ada yang mengatakan beliau tidak bisa bekerja, itu orangnya saya kira ya otaknya perlu diperiksa itu. Saya tidak ragu-ragu, saya mengatakan kami Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju adalah akan melanjutkan semua programnya Pak Jokowi. Jangankan ibu, adik perempuan saya pun tidak mau pilih Ganjar. Dia mau pilih Prabowo. Ya, saya jelaskan sama adik perempuan saya, alasan apa tidak mau pilih Ganjar. Boy, saya mau Prabowo. Terus mereka bilang, Ibu Megawati saja ngajak Prabowo jadi wakil kok. Kenapa sekarang kamu bilang jangan pilih Prabowo? Persoalan pilih presiden, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat. Kita tidak mau pilih orang yang emosional. Kita tidak mau pilih orang yang tidak terbukti bisa kerja. Nah, ini kan presiden loh. Dan lagi pula kita khawatir kalau tiba-tiba Gibran yang naik. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah, makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu, makanya saya nggak enak ngomong depan umum. Tapi kalau ibu mau pilih Pak Prabowo pun itu hak ibu. Tapi saya mau sampaikan juga, tidak fair kalau kita pilih presiden bukan berdasarkan kemampuan kerja. Dia melanjutkan Jokowi apa yang dikatakan Soekarno, memindahkan ibu kota. Aduh ibu, pindah ibu kota Soekarno maunya Kalimantan Tengah bu.
Sekarang ibu tahu nggak pindah Kalimantan Timur? Bagi tanah orang yang dikuasai orang banyak 2 juta, 3 juta per meter. Setiap jengkal tanah mau dibangun bayar orang. Orang itu siapa? Geng-geng semua. Makanya ibu, kalau kita bilang mau pindah ibu kota, saya udah usul, kenapa nggak Kalimantan Tengah seperti usulnya Bung Karno? Tanahnya nggak usah beli. Kalau Pak Jokowi yang terpilih, apa dia nggak penjarain gua? Oh nggak mungkin, Pak Jokowi kan orang baik. Nggak mungkin penjarain kamu. Sekarang ngaku teman aja lu dibiarin masuk penjara kok. Saya salah apa, Bu? Salah apa pasalnya? 1 pulau 1000 nggak ada ngaduin saya. Kenapa saya masih masuk? Karena tekanan orang. Yang disoroti terhadap Gibran dari kedua pasangan lainnya adalah soal etika, ya lagi-lagi etika, soal Gibran yang dianggap tidak sopan, ya. Jadi orang-orang ini lupa apa yang sudah mereka katakan, apa yang mereka sudah lakukan pada debat sebelumnya. Mas Anies nggak layak bicara soal Mas Gibran tidak punya adab, tidak punya etika ketika debat kemarin, karena Mas Anies juga melakukan hal yang kira-kira jauh lebih parah daripada itu. Kenapa kalian marah-marah terhadap apa yang dilakukan oleh Gibran kemarin? Gibran hadir memberikan kaca sama kalian. Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Yang dulu-dulu Pak Prabowo diajar 2 orang, tidak ada yang ngomong etika. Sekarang yang tua baper sama anak kecil. Cie. Yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Mas Gibran kelihatannya cupu, ternyata suhu. Coba tadi sore saya ketemu Mas Gibran di Kendal. Gak apa-apa, Gus, saya dihina. Gak apa-apa. Dulu Bung Karno mengatakan, berikan kepadaku 10 pemuda akan aku guncang dunia. Sekarang baru 1 pemuda dari Solo sudah terguncang. Nyatanya, dari debat pertama hingga saat ini, survei Pak Prabowo dan Mas Gibran konsisten naik dan hari ini berada di angka 48,5%. Artinya apa? Artinya publik, masyarakat merasa puas, merasa senang, dan merasa bahwa pilihan yang terbaik untuk melanjutkan pembangunan Pak Jokowi ke depan itu namanya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Food estate yang dikatakan gagal. Ini ada misinformasi yang terus-menerus dihembuskan oleh salah satunya pihak 01. Tolonglah kalau tidak punya data yang pasti, janganlah memperkeruh begitu. Jadi jangan memberikan informasi yang salah, karena informasi yang salah yang dilepaskan dengan sengaja adalah fitnah. Saya tidak akan pernah bosan-bosan membahas hilirisasi. Dengan hilirisasi kita akan keluar dari middle income trap. Dengan hilirisasi kita akan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dengan hilirisasi kita akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Semua masalah ini adalah tantangan zaman now, membutuhkan solusi zaman now. Terima kasih Prof. Mahfud, Gus Muhaimin. Semoga debat malam ini memberikan gambaran tentang kemana arah bangsa ini akan melangkah. Sekali lagi, tantangan zaman now membutuhkan solusi zaman now. Tentunya anak-anak zaman now perlu lebih banyak lagi dilibatkan. Terima kasih Pak Prabowo sebagai salah satu senior dan teladan yang paling banyak melibatkan anak-anak zaman now. Langkah awal menuju Indonesia Emas, datang ke TPS, coblos nomor 2, Prabowo Gibran. Alhamdulillah saya diberi nilai 11 dari 100. Itu nilai luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya terima nilai itu. Dari orang yang saya beri kebaikan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan kubu Ganjar sudah mulai menjajaki kemungkinan koalisi dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ia juga mengaku sudah berkomunikasi dengan Yusuf Kala. Kalau gitu, mungkin nggak kubu Ganjar bersatu dengan kubu Anies untuk mengalahkan Prabowo? Ya tentu saja mungkin. Saat ini suara Prabowo memang jauh di atas kedua lawannya. Tapi kalau pemilu berlangsung 2 putaran, selalu terbuka kemungkinan keduanya bersatu untuk menyingkirkan Prabowo. Tapi masalahnya, ini juga bukan pekerjaan yang mudah.
Demi kekuasaan, para ketua umum dan pimpinan mungkin saja memutuskan bersatu, dan komposisi capres-cawapres akan ditentukan perolehan suara di putaran pertama. Tapi, keputusan elit ini sangat bisa dibongkar oleh penolakan di level akar rumput. Kaum elit partai bahkan bisa dituduh sebagai pengkhianat. Hubungan pemilih PDIP dengan pemilih PKS atau dengan kubu 212, Rizik, FPI, bukanlah sesuatu yang bersifat harmonis untuk jangka waktu yang lama. Bahkan di dalamnya ada muatan kebencian. Kalau Pak Prabowo, Menteri Pertahanan, rate-nya 11 dari 100, itu kalau berarti kan antara dari 1,1/10 ya. Kecil sekali loh itu, Pak. Kira-kira nih, berapa rate seorang menteri yang dipecat? Yang disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan, itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies, dan ini paling banyak bohongnya, ya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali ini pernyataan, bengis dan jahat, hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu, dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu, dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Kinerja Kementerian Pertahanan. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Jangan hutang itu digunakan untuk kegiatan yang non-produktif. Misalnya, hutang dipakai untuk membeli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan. Itu bukan sesuatu yang tepat. Justru kita harus sebaliknya yang kita kerjakan. Pak Anies, saya kira Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi, ya kan? Karena beberapa hari yang lalu calon wakil presiden Bapak menyampaikan negara kita tidak dalam keadaan perang, sehingga untuk apa kita harus beli alat-alat perang. Tapi hari ini Bapak mengatakan Bapak setuju. Ya, sekali lagi data-data yang Bapak pegang adalah keliru, dan juga Pak Ganjar tadi juga banyak kelirunya. Saya sangat transparan, dan semua partai yang mengusung Bapak, Profesor Anies, mendukung APBN, berarti mendukung program saya, termasuk PDIP. Ini bukan soal pribadi, ini soal negara, ini soal policy. Penjelasannya ya di tempat ini, bukan di ruang-ruang tertutup yang tidak diketahui oleh publik. Justru kalau Bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini, sehingga publik bisa mengetahui, bukan dalam pertemuan-pertemuan lain yang tidak jelas. Pak Anies, saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat, di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Sesudah keputusan MK, dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Pak Prabowo karena nomor 2, saya pertanyaannya 2. Ada
11 kasus pelanggaran HAM berat. Mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa sampai Wamena. Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Apalagi mau ditanya kepada saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali, tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Ya, membela saya, saudara sekalian. Jadi, masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK itu? Itu aja. Ini Mahkamah Konstitusi, aturannya sudah jelas. Kita juga bukan anak kecil. Rakyat kita juga pandai, rakyat kita lihat, rakyat kita tahu. Mas Ganjar, kita tahulah ya bagaimana prosesnya, ya. Yang intervensi siapa? Ya kan? Yang intervensi siapa? Tapi intinya adalah kita tegakkan konstitusi, kita tegakkan undang-undang, kita perbaiki yang kurang sempurna, dan kita patuh kepada komitmen undang-undang itu sendiri. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Calon yang saya pilih, saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Tim Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju mengatakan kita akan lanjutkan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. Kita tidak ragu-ragu mengatakan IKN akan kita lanjutkan. BPJS kita lanjutkan. Kartu Prakerja kita lanjutkan. Kartu Indonesia Pintar kita lanjutkan. Hilirisasi kita harus lanjutkan dan akan kita sempurnakan, akan kita tingkatkan, saudara-saudara, karena hilirisasi adalah masa depan bangsa Indonesia. Sebelum saya dipanggil Yang Maha Kuasa, saya ingin melihat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur. Saya tidak mau lihat ada kakek-kakek umur 70 tahun masih menarik becak untuk cari sesuap nasi. Saya ingin memberi yang terbaik untuk rakyat saya yang saya cintai. Saya selalu menggaungkan yang namanya narasi keberlanjutan, narasi penyempurnaan. Jadi nggak ada yang namanya arah baru atau perubahan. Kalau surveinya bagus, kita kerja keras lagi biar bisa satu putaran. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya?
Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. KAI-BON 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Apa saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Relawan Anies yang mayoritas mengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Tolong jangan mudah diperdaya orang-orang yang lagi jual kecap itu. Semua jual kecap nomor 1 kan? Padahal kita tinggal lihat aja rekam jejaknya. Kayak orang Jakarta akhirnya, ya gimana? Sudah terlanjur. Dulu contohnya yang cerita EKAI-BON gitu ya. Bener nggak satu murid mau dapat 2 EKAI-BON? Bener. Kalau ada 1 juta murid, 100.000 anak yang butuh bantuan, ya 1,8 juta EKAI-BON kira-kira itu kan. Pengadaannya di dinas, mungkin oknumnya minta komisi, pengadaan miliar-miliaran. Kalau zaman saya nggak bisa, tiap anak dikirimin aja duit beli sendiri EKAI-BON. 1 anak 2 kaleng. Kalau dia di rumahnya ada 3 saudara, saya yakin nggak mungkin beli 6 kaleng EKAI-BON. Mungkin 3 kaleng sudah cukup pakai ber-6. Sisa duit yang 3 kaleng, dia bisa beli gitar, mungkin beli patungan, beli sepatu roda. Nah itu yang saya maksud keadilan sosial. Karena negara ini didirikan untuk mewujudkan keadilan sosial, bukan bantuan sosial. Hati-hati. Ada lagi yang bilang, mau pilih ini karena kasih dapat bantuan sosial. Yang ini nggak mau saya pilih karena keadilan sosial. Padahal kalau ada keadilan sosial pasti ada bantuan sosial dong. Kalau ada bantuan sosial belum tentu adil, karena terimanya belum tentu pas. Ya kan itu mesti jadi kalimat
hati-hati Bapak Ibu menerjemahkan kalimat tim sukses ini. Padahal kita tinggal lihat aja rekam jejaknya. Siapa yang mau taat konstitusi? Konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45 mengatakan apa? Fakir miskin dan yatim piatu dipelihara oleh negara. Kira Bapak itu rata-rata sudah nonton debat capres cawapres 5 kali ya saya kira. Setelah lihat, saya pribadi ini selalu ingin Pak Jokowi meneruskan pembangunan. Itu makanya ketika Pak Jokowi akan melanjutkan di 2019, posisi tipis tuh dengan Pak Prabowo. Lalu adik saya datang ke saya karena dia baik sama keluarga Pak Prabowo, dia pengen saya dukung Pak Prabowo. Bingung juga ya. Nanti lu jadi menteri lu, bahkan lumayan dong menteri gitu kan. Terus beruntung a friend is always loyal. Seorang teman itu pasti setia. Bagi saya itu jawaban Tuhan buat saya. Ketika adik saya datang kepada saya mohon maaf, saya pilih Pak Jokowi bukan pilih Pak Prabowo. Karena saya ingin Pak Jokowi menuntaskan 10 tahun. Mau memperbaiki negara ini, kita mungkin butuh 10-20 tahun ini untuk bereskan negara ini. Butuh 20 tahun. Kalau Pak Jokowi diganti oleh Pak Prabowo waktu itu, saya nggak percaya karena Pak Prabowo nggak pernah jadi pejabat. Dulu aja kan bagian dari Orde Baru, macam saya kurang percaya lah ya. Saya ingin melakukan bela Pak Jokowi, tapi kenapa saya tahu ini panggilan untuk dukung Pak Jokowi? Karena kalau Pak Jokowi jadi presiden, Pak Ma'ruf Amin jadi wapres, yang keluarkan fatwa MUI bikin gua masuk penjara, bos. Iya kan? Iya dong. Kalau pilih Prabowo jadi menteri, wah bisa jadi keluar. Kalau pilih ini, masa dia jadi wapres? Ketemu jam tangan. Tapi disitulah saya belajar. Ya, ditanyakan bagaimana untuk bisa kita menghadapi itu semua. Saya belajar kepentingan pribadi di atas kepentingan nasional. Saya putuskan Pak Jokowi harus menang. Sekalipun hasilnya Pak Ma'ruf Amin jadi wapres dan saya mesti cium tangan dia di istana kira-kira. Tapi demi saya ingin nawacita yang sudah dirumuskan oleh PDI Perjuangan sejak 2014 yang dijalankan oleh Pak Jokowi, yang saya rela di 2019 membiarkan seorang Ma'ruf Amin jadi wakil presiden. Bagaimana saya rela membiarkan ini mentok. Yang paling mengikuti program Pak Jokowi itu cuma Pak Ganjar. Kita satu partai. Yang mengusung nawacita Pak Jokowi dari pertama 2014 itu PDI Perjuangan, bos. Jadi bagi saya kalau meneruskan nawacita yang udah jalan 10 tahun, saya butuh orang yang ngerti nawacita ini 10 tahun ke depan ini. Pak Ganjar bisa 10 tahun lagi. Kalau Anies sudah jelas di DKI, semua yang saya kerjakan Pak Jokowi dihilangin. Bila perlu ganti nama, apa bisa dihilangin. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasuh khilafah itu. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi. Seperti belakangan, kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun
yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate ini sangat menghantam Partai Nasdem, Menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula, Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti, dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasong khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan